Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk pesan semesta kamu di bulan Januari ya. Tapi ingat ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Virgo. Ambil aja mana yang resonate, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksanalah dalam menyikapi. Dan kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke. Pesan semesta ini kita nariknya aja ya di bulan Januari, tapi ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ataupun baru nemuin video ini ya. Jadi nggak ada batasan waktu gitu. Dan tentunya ini pesan semesta untuk hal percintaan kamu ya, dalam percintaan kamu gitu. Dan di sini aku nggak akan baca untuk energi pasangan kamu yang ketarik itu zodiaknya apa. Yang jelas di zodiak kamu tuh Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Oke. Sekarang kita langsung lihat ya pesan semestanya apa di sini untuk percintaan kamu. Januari, energi Januari. Ya, kita tarik 5 kartu di sini. Oke. Di sini ada soulmate. Wow, kamu dengan seseorang ini punya koneksi soulmate ya. Dan aku juga ngeliat di sini hubungan kamu dengan seseorang ini kayaknya bener-bener kalian ini sangat-sangat saling mencintai, sangat saling menyayangi gitu ya. Kemudian di sini ada children, let your friend help you. Oke. Di sini ada trust. Kemudian di sini ada codependency. Wow. Oke, di bottomnya kamu ada separation. Oke. Entah kenapa ya. Aku reading beberapa zodiak di sini kebanyakan separation ya. Kalian sedang ada masalah, sedang ada perpisahan juga. Mungkin ada juga yang LDR-an di sini ya. Beda kota, beda pulau, beda negara. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Aku lihat kamu dengan pasangan ini sebenarnya nggak bisa saling jauh ya. Nggak bisa saling jauh gitu. Oke, ada yang beberapa di sini bermasalah. Kalian nggak sedang komunikasi di sini ya, lagi diem-dieman gitu. Ada children, mungkin ada yang beberapa di sini sudah punya anak ataupun salah satu di antara kalian punya anak gitu ya. Ada juga yang mungkin sifat pasangan kamu ini masih kekanak-kanakan gitu ya untuk sebelumnya. Makanya kalian ini kayak hubungannya nggak baik-baik aja. Ini juga disebabkan pasangan kamu kurang dewasa, kurang bertanggung jawab, masih kekanak-kanakan gitu istilahnya ya. Walaupun di sini ada koneksi soulmate antara kamu dan dia, tapi kalau misalkan kedewasaannya belum ada ya sama aja ya. Gengsinya, egonya masih dikedepankan gitu ya. Seperti itu. Ada let your friend help you. Oke, aku ngerasa ada yang pasangan kamu ini menyerah gitu ya di dalam hubungan gitu, kayak nggak yakin gitu loh, seperti itu. Padahal di sini masih punya rasa sayang, rasa cinta gitu. Ada soulmate di sini ya, kayak dia tuh masih sayang sama kamu, cinta sama kamu, pengen ketemu sama kamu, pengen memulai hubungannya lagi atau paling nggak membuka komunikasi lah, seperti itu. Tapi yang seperti yang ku bilang tadi, ini kayak belum apa ya, kayak belum memulai itu udah nyerah dulu gitu, kayak hopeless gitu loh. Atau ada yang beberapa di antara kamu tuh masih ada gengsi ataupun malu gitu ya untuk memulai dulu, seperti itu. Tapi ada juga yang memang hopeless gitu, karena aku ngeliat ada trust di sini, kayak dia itu nggak punya kepercayaan diri gitu loh ya, nggak punya keyakinan diri. Padahal di sini ada codependency juga, yang dimana dia itu nggak bisa jauh dari kamu ya, sebenarnya nggak bisa
kehilangan kamu gitu ya. Di sini ada energi menunggu, bahkan mungkin dia kayak stalking kamu gitu ya, kayak mungkin dia sering ngeliatin sosial medianya kamu, kalau memang betul ini ada perbedaan negara, pulau gitu ya, atau kota gitu kan, jauh gitu. Nah tapi ada juga yang mungkin kalian masih sering ketemu, tapi kayak cuek gitu loh ya, kayak hanya diam-diam memperhatikan dari jauh gitu loh ya. Jadi di depannya tuh kayak seolah-olah nggak peduli, cuek gitu kan, ada ya, ada beberapa yang seperti itu gitu ya. Kelihatannya sih kayak dibilang putus itu putus gitu ya, kayak mungkin pasangan kamu ngajak break dulu lah gitu ya, hubungannya break dulu, berhenti dulu atau putus dulu gitu, atau kalian memang sedang ada masalah gitu ya, nggak komunikasi dulu atau nggak berusaha untuk, pokoknya nggak jalan dulu lah bersama gitu loh, nggak ketemuan dulu, bisa juga seperti itu ya. Tapi ketika mungkin dianya ngelihat kamu gitu ya, atau pernah ketemu sama kamu di saat kalian lagi ngumpul-ngumpul bareng sama teman gitu kan, itu kayak kelihatannya dia tuh kayak cuekin kamu, nggak peduliin kamu gitu ya. Tapi dalam diam itu kayak dia mencuri-curi gitu ya, untuk ngeliatin kamu, istilahnya kayak gitu ya. Bahkan mungkin juga seperti yang aku bilang tadi, kalau ada jarak gitu, ini kayak sering stalking ya, sering stalking sosial medianya kamu gitu, ngeliatin kamu dari jauh gitu ya, seperti itu. Dia nggak punya keyakinan diri di sini untuk mendekati kamu ataupun membuka komunikasi dengan kamu gitu ya. Walaupun di sini aku ngeliat seperti dia pengen sama kamu, pengen balik lagi sama kamu, kembali sama kamu gitu ya, memulai hubungannya lagi dengan kamu, mulai dari awal gitu ya. Atau untuk beberapa di sini masih ngegantung hubungannya. Ini kayaknya dia akan meminta bantuan ya dari seseorang, agar kamu dengan dia tuh kayak, kalau yang jauh ya, ini kalau yang jauh ya, ini meminta bantuan temen gitu ya, untuk kalian mempertemukan kalian, kayak ibaratnya tuh kayak cari jalan tengah gitu ya, kayak cari orang tengah gitu ya, temennya kamu juga temennya dia gitu loh, untuk menyelesaikan masalah kamu. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada di antara kamu dan dia itu sudah punya anak gitu loh ya. Mungkin kalian sudah menikah, hubungan kalian ngegantung, bisa juga seperti itu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, gitu. Karena di sini masih ada isu-isu dalam diri kamu ya, baik kamu baik pasangan kamu. Ada trust di sini, kayak ada ketidakpercayaan gitu antara kamu dengan pasangan ini. Jadi mungkin untuk sebelumnya juga gitu ya, kamu mungkin juga nggak percaya sama pasangan kamu juga sama. Mungkin masih ada rasa khawatir atau takut gitu ya. Mungkin juga sering curiga kayak gitu ya, karena ada trust di sini, ada ketidakpercayaan ya, antara kamu dengan pasangan. Jadi kalian tuh kurang percaya satu sama lain gitu ya. Biasanya hal-hal seperti ini tuh kayak akan ini hubungan ya, akan mempengaruhi hubungan, karena ketidakada percayaan biasanya ini ada keinginan untuk mengontrol pasangan gitu ya, seperti itu. Jadi kayak apa-apa harus kayak ibaratnya gini, mau kemana, mau ketemu siapa, itu apa-apa harus bilang dulu. Kemudian banyak lah ya, orang pengen kontrol itu banyak sekali gitu loh. Bahkan ketika keluar mau pergi belanja aja tuh harus, kalau nggak dianterin dia nggak boleh. Nah itu kan kayak mengontrol gitu ya, karena ada sifat-sifat seperti itu, nggak percayaan gitu ya. Ini biasanya agak susah ya kalau seperti ini, karena timbul curigaan mulu gitu kan, bisa salah paham gitu ya. Pasangannya nggak selingkuh, bisa saja dituduh selingkuh gitu, kayak dia jalan bareng sama temen-temennya, bilangnya sama orang lain gitu ya, pikirannya tuh udah negatif gitu loh ya. Hal seperti ini kan akan sering memicu pertengkaran gitu. Karena aku juga ngeliat ada codependency juga gitu loh ya, kayak kamu dengan pasangan ini saling bergantung banget gitu loh, ada ketergantungan ya. Ketergantungan di sini banyak ya, kayak contoh misalkan ya, ada
addiction, tergantung, bergantung gitu, kayak energi kalian tuh melekat. Seperti yang aku bilang tadi ya, kayak kemana-mana tuh kamu tuh harus sama dengan pasangan gitu, pasangan kamu juga sama, kemana-mana pun harus sama gitu loh, ada dianya gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk me time kalian gitu loh. Kayak misal contoh, pengen ketemu teman-teman mungkin saat ulang tahun teman, itu pun nggak bisa gitu loh, harus dua orang ini harus sama gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kayak apa ya, ya pokoknya kalau kodependensi ini biasanya ada rasa ketidakpercayaan ya, takut ditinggalkan, takut berpisah seperti itu, kemudian takut nggak dicintai, takut nggak disayangi. Jadi pengennya tuh diutamain, diperhatikan gitu loh ya, tapi nggak mau memperhatikan gitu loh. Jadi kayak istilahnya egois lah ya, menang sendiri gitu, pengen dipengerti, pengen dipahami, tapi nggak mau memahami atau nggak mau mengerti. Nah ini kan timbul ketidakseimbangan gitu, sedangkan hubungan itu harus seimbang gitu. Makanya tadi gue bilang kayak masih ada trust issue gitu loh, banyak isunya kamu dengan pasangan itu untuk sebelumnya, makanya ada separation gitu ya. Ini harus kalian belajar jadi dewasa ya, ada children juga di sini. Kamu dengan pasangan itu masih kekanak-kanakan, belum sama-sama dewasa gitu. Jadi harus belajar dewasa di sini, belajar untuk tidak codependent ya, belajar untuk mandiri, untuk tidak bergantung gitu loh, tidak melekat gitu loh. Karena bergantung itu terlalu melekat itu nggak baik juga gitu loh. Karena kayak apa ya, ada controlling di situ gitu loh, kayak nggak bebas, nggak bisa jadi diri sendiri gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada calling in your soulmate ya, seperti yang bilang tadi. Ini bisa kalian memang lagi sedang jeda ya, kalian lagi saling diem, gak saling komunikasi, dan pasangan kamu ini berharap, berdoa kalian tuh bisa komunikasi lagi atau baikan lagi lah gitu. Ada new love di sini, cinta baru. Nah di sini kalau kalian bersama lagi ya, aku lihat kalian udah sama-sama bisa healing di sini ya, udah sama-sama healing gitu. Karena kalian berpisah ini masih ada isu-isu dalam diri kamu maupun diri pasangan, ada children juga di sini ya, masih kekanak-kanakan, kalian belum dewasa, atau bisa juga di sini ada trauma masa kecil ya, ada inner child yang belum diberesin gitu ya. Tapi setelah semuanya kalian bisa healing, kalian bisa rilis new love di sini ya, cinta baru. Jadi kalian mungkin akan bersama lagi, memulai lagi hubungannya dari awal. Itu udah jadi versi terbaik kalian masing-masing, versi terbaru kalian. Kalian bisa belajar dari kesalahan ini ataupun dari koneksi ini, belajar dari dewasa, jadi lebih bertanggung jawab kayak gitu. Oke. Melepaskan sesuatu yang memang harus kalian lepaskan, merilis semuanya gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.